Dari dasar hatimu, we give you all glory. We give you all. Buka hati kita sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kasih Kristus kami persilahkan waktu dan kepada kami yang terkasih. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Bapa dalam surga, saat ini kami mau membuka hati kami untuk kebenaran-Mu. Kami tahu iblis dengan segala rekayasanya selalu ingin menghalangi kami, mengalihkan pikiran kami sehingga kami melakukan yang lain. Tapi Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh konsentrasi, duduk tenang, fokus kepada pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan pesan firman Tuhan yang boleh mengubah hidup kami, supaya dalam hidup kami tidak begini-begini saja atau bahkan mundur secara spiritual, tapi hidup kami boleh semakin terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, sampai kami serupa dengan Kristus secara sempurna ketika Yesus datang kembali ke dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk, silakan kembali ke tempat para imam musik. Shalom. Baik, mari kita buka ayat bacaan kita. Hari ini tema kita adalah netting. Netting itu adalah istilah kekinian dari negative thinking. Netting artinya saudara berpikiran negatif kepada hal-hal yang belum pasti. Dan saudara harus tahu bahwa semuanya itu dapat mengganggu kualitas hidup kita, menghambat potensi diri kita, bahkan mengganggu relasi kita dengan orang lain. Dan saya pikir saudara semua bahkan mungkin sebagian besar paling nggak setuju dengan saya bahwa dunia ini semakin negatif, betul? Ya, kalau kita lihat di sosial media, semua orang negative thinking. Komentar-komentar netizen gitu ya, itu negatif, bahkan keterlaluan negatifnya gitu. Saya pikir ini adalah sebuah efek dari demokrasi yang kebablasan. Tetapi nyatanya negara yang tidak punya demokrasi, ya seperti Cina gitu ya, Korea Utara, itu negaranya lebih maju 10 kali lipat dari kita yang demokrasi. Karena bagi saya sebenarnya demokrasi itu adalah bukan tujuan, demokrasi adalah cara untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan gitu. Ya, itu yang saya bilang, masyarakat sekarang cenderung untuk netting, negative thinking. Saudaraku, mari buka Alkitab kita. Kita akan eksposisi langsung, maksudnya dari kitab ini. Ini adalah cerita dari Kejadian 32 ayat 1 sampai 21. Saya akan membacanya sebagian-sebagian dan kita mengeksposisinya. Jadi adalah cerita tentang seorang yang negative thinking, yaitu namanya Yakub. Yakub ini adalah sama dengan Israel. Ya. Kejadian 32
ayat 1 sampai 21. Izinkan saya untuk membacanya di dalam terjemahan baru yang kedua. Saya percaya kita sering juga negative thinking di dalam menghadapi persoalan hidup ini, dalam menghadapi relasi. Mari kita ambil pelajaran dari Yakub di dalam perikop hari ini. Apa yang harus kita lakukan ketika negative thinking itu melanda pikiran kita, menghambat kita? Saudara boleh baca di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan siasat Yakub untuk menemui Esau. Yakub melanjutkan perjalanannya. Sedikit setting ya saudara-saudara. Saudara tahu Yakub ya, Yakub itu 2 bersaudara, kakaknya namanya Esau, bapaknya namanya Ishak, ibunya namanya siapa? Ribka. Jadi waktu mereka di Kanaan itu, Yakub mengambil hak kesulungan dari Esau. Gara-gara semangkuk Brenebon. Ya. Jadi Esau karena dia pengen Brenebon, dia bilang kasih itu ke saya, boleh kata Yakub, tapi hak kesulungan kasih ke saya. Dan sebenarnya ternyata Esau nggak serius-serius amat. Tapi ketika benar-benar diberkati si Yakub oleh bapaknya, maka dia menjadi dia menjadi kecewa dan takut sama Esau. Akhirnya dia kabur, disuruh sama emaknya, udah kabur daripada kamu dibunuh sama Esau. Saudara ingat ya cerita itu ya. Nah ini lanjutannya. Setelah dia kabur, dia pergi ke rumah siapa? Tulangnya. Ya. Tulangnya itu orang Batak, marganya si Laban. Dia pergi ke pamannya Laban, lalu di situ dia bekerja, ya, lalu dikasih upah yang banyak, kambing, domba, ternak, lalu dia menikahi 2 anaknya Laban, 2 boru tulangnya. Ya, yang pertama Lea, Rahel, ya, walaupun dia sebenarnya cinta Rahel, tapi karena tulangnya ini agak licik gitu ya. Ya pertama dikasih Leanya, tapi di situ dia kaya, akhirnya dia menjadi kaya dan akhirnya dia minta izin ya sama tulangnya untuk dia kembali ke Kanaan. Nah ini perjalanannya ya, dan sekarang di dalam perjalanan menuju Kanaan dia harus melewati kota yang namanya Seir di Edom, di mana di situ kakaknya tinggal, namanya Esau. Makanya dia takut. Kenapa? Karena dia sudah menipu kakaknya, dia sudah mengambil hak kesulungannya. Ngerti sampai sini ya? Kita lanjutkan sekarang. Yakub melanjutkan perjalanannya dan lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah, "Ia ini tentara Allah." Ia pun menamai tempat itu Mahanaim. Jadi ayat 1 ini menggambarkan pertemuan pertemuan Yakub dengan malaikat. Ya, Mahanaim itu artinya 2 kemah. Jadi di situ ada 2 kemah, 1 kemah Yakub, 1 kemah malaikat Allah. Ayat 3. Nah, di sini mulai nih cerita tentang netting itu. Sesudah itu Yakub mengirim utusannya lebih dahulu untuk menemui Esau. Jadi dia takut langsung bertemu dengan Esau. Dia mengirim utusannya ya untuk menemui Esau di tanah Seir, daerah Edom. Lalu ia beri perintah kepada utusannya ini. Dia katakan, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah menumpang pada Laban sebagai pendatang dan tinggal di situ selama ini." Ayat 5, "Aku telah mempunyai lembu, keledai dan kambing domba, budak laki-laki, budak perempuan. Aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapatkan kemurahan hatimu." Jadi saudara-saudaraku, dia kirim utusannya suruh bilang ke Esau ada berapa hal. Yang pertama dia bilang, "Selama ini aku udah bekerja di Laban. Dan ketika aku bekerja di Laban, aku tinggal di situ, aku menjadi kaya. Ya, aku punya lembu, kambing domba, budak laki-laki, budak perempuan. Dan ini semua kelihatannya mau diserahkan kepada Esau sebagai sebagai rayuan ya, supaya dia bilang aku mendapatkan kemurahan hatimu." Saudara-saudaraku, jadi pesan ya
pesan yang dulu kan belum ada email, belum ada WA, ya, belum ada telepon. Yang ada adalah utusan, kurir gitu ya. Jadi dia kasih ke kurir untuk menyampaikan pesan kepada Esau sebelum dia datang. Dia bilang, saya sudah kerja keras, saya sudah kaya, dan semuanya ini kekayaan saya siap saya serahkan kepadamu, dan tolong kasihani saya. Dia bilang gitu ya. Kiranya aku mendapatkan kemurahan hatimu. Saudaraku, dari pesan-pesannya ini ada permintaan maaf nggak dari Yakub terhadap Esau? Kalau saudara perhatikan, ada nggak? Jadi ada 3 pesan. Nggak ada ya? Jadi saya pikir ini adalah pesan yang kurang. Harusnya dia bilang minta maaf, baru dia minta kemurahan hati dari Esau ya. Tapi dia justru mau memberikan dan dia harapkan Esau itu akan baik sama dia kalau bisa dia kasih harta yang banyak. Ya, jadi satu kekurangannya bahwa dia tidak minta maaf. Lalu utusan itu setelah ketemu Esau, ayat 6, kembali kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada Esau saudaramu. Udah ketemu dia. Ya. Dan ia sedang dalam perjalanan menemui engkau bersama 400 orang. Ya, jadi dikatakan bahwa utusannya bilang, saya udah ketemu sama Esau, sekarang dia datang ke sini dengan 400 orang. Disinilah mulai negative thinking dari Yakub. Ya. Ini ada berita yang baik artinya utusannya itu nggak mati, kembali lagi ke dia, tetapi bisa jadi ini adalah berita buruk, yaitu ternyata Esau itu akan datang ya menuju dia dengan 400 orang. Bisa jadi Esau akan membalas dendam. Nah, disinilah muncul negative thinking dari Yakub. Ya, ayat 7 dikatakan Yakub merasa ketakutan. Ya, ini konfirmasi kalau dia netting ya. Dikatakan dia sangat ketakutan dan dia sangat tertekan. Bahasa terjemahan yang lain dibilang menjadi sesak hati. Lalu ia membagi orang-orang yang bersama dia beserta kambing, domba, dan lembu, dan unta menjadi 2 rombongan. Jadi saking dia takut, yang hartanya ini beserta dia itu dibagi 2, ya, 2 rombongan, maju duluan. Ya, yang satu maju duluan. Ya. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang rombongan yang satu, sehingga rombongan yang pertama itu kalah, maka rombongan yang tersisa masih ada, akan luput. Lalu ayat 9 dikatakan, berkatalah Yakub. Jadi ini adalah doa Yakub. Jadi Yakub berdoa. Dia katakan, ya Allah Abraham kakekku dan Allah Ishak ayahku, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu dengan serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Aku sama sekali tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Hanya dengan membawa tongkatku ini, aku menyeberang sungai Yordan ketika dia keluar dari Kanaan. Tetapi sekarang telah menjadi 2 rombongan. Lalu dalam doanya ayat 11 Yakub mengatakan, lepaskanlah kiranya aku dari tangan Esau saudaraku, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu bersama anaknya. Bukankah engkau, dia klaim Tuhan, dia katakan, bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebanyak pasir di laut, yang tidak dapat dihitung karena banyaknya. Lalu ia bermalam di sana. Ya, kemudian dari apa yang ada padanya ia mengambil pemberian untuk Esau saudaranya itu 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Ini semua jumlahnya kurang lebih 550 dan yang banyakkan betinanya. Ya, dan jantannya lebih sedikit karena memang betina di situ yang banyak menghasilkan.
Semuanya itu diserahkan kepada hamba-hambanya, tiap kawanan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah mendahului aku dan jagalah supaya ada jarak antara kawan-kawan yang satu dengan kawan yang lain. Yakub memberi perintah kepada hamba yang paling depan, apabila Esau saudaraku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah Tuanmu, kemanakah engkau pergi, milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, ini milik hambamu Yakub. Inilah pemberian yang dikirimkan untuk tuanku Esau. Dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Ia juga memberi perintah baik kepada hamba yang kedua maupun kepada hamba yang ketiga, kepada semua yang di belakang kawanan hewan itu, katanya, katakanlah kepada Esau seperti perkataanku tadi ketika kamu berjumpa dengan dia. Ayat 20, kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan pemberian diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat wajahnya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Demikianlah pemberian itu diantarkannya lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam di perkemahannya pada malam itu. Sekali lagi saudara-saudaraku, ini adalah sebuah pikiran yang negatif dari Yakub. Ya. Yakub terhadap Esau, padahal belum tentu Esau mau membalas dendam kepada dia. Saudara nanti bisa baca di pasal 33, memang ternyata begitu ketemu Yakub, ya, Esau itu langsung lari dan memeluk. Jadi rasa kangennya, rasa sedara, rasa persaudaraannya itu melupakan apa yang jahat yang sudah dilakukan Yakub terhadap Esau. Tapi masalahnya Yakub ini yang negative thinking atau berprasangka buruk. Yakub memiliki prasangka buruk terhadap Esau. Kenapa? Pertama, karena memang ada kejadian di masa yang lalu. Dia takut, dia sudah berbuat salah, dia takut akan dilakukan pembalasan. Dan prasangka itu membebani pikirannya sehingga menciptakan rasa takut dan rasa cemas, anxiety, ya, sesak hati. Alasan kedua Yakub ketakutan adalah karena Yakub ketakutan karena dia sudah dia melakukan kesalahan, yang kedua dia takut Esau itu membalas, saudara-saudaraku. Dan maka ketika dia mendengar Esau lagi datang bawa 400 orang, Yakub langsung ketakutan dan berpikir bahwa Esau akan membalas dendam. Saudara-saudaraku, negative thinking, baik itu menurut Alkitab maupun menurut ilmu psikologi, itu adalah sesuatu yang pasti tidak baik. Karena prasangka buruk itu belum tentu benar. Kalau kita percaya dengan negative thinking kita, prasangka buruk kita, ya, manifestasinya kita bisa menghakimi orang lain. Dan kalau sudah sampai kita menghakimi orang lain, maka lanjutnya lebih parah. Kita bisa menjelekkan orang itu, kita bisa menyerang orang itu. Dan netting juga atau negative thinking juga seperti yang dialami oleh Yakub membuat kita menjadi tidak percaya diri. Lalu kita menyerah dan lari dari persoalan. Walaupun Yakub tidak sampai lari dari persoalan. Ya, kenapa dia bisa mengatasi negative thinkingnya? Nanti di akhir kita akan melihat poin-poinnya dari Alkitab ini. Ya. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, prasangka buruk, ya, itu bisa dapat merusak hubungan. Saya beberapa kali coba untuk mendamaikan keluarga, beberapa keluarga, ya, mungkin 2-3 keluarga yang datang kepada saya masing-masing yang sedang bertikai. Tetapi memang tidak bisa langsung damai. Dan salah satu alasannya adalah masing-masing ada yang sudah berprasangka buruk terhadap pihak lainnya. Jadi susah untuk ketemu ketika orang itu berprasangka buruk, negative thinking.
Ya, jadi akhirnya nggak ketemu tuh. Cuman saya minta pimpinan Roh Kudus ya untuk ya mendoakan mereka supaya mereka mau merendahkan hatinya, mau menghilangkan dulu pikiran-pikiran yang buruk, duduk bersama, dan puji Tuhan akhirnya perdamaian itu bisa terjadi. Walaupun ada dua keluarga yang sampai saat ini belum damai. Itu masih doa saya. Tapi saya kenal dengan dua pihak yang bertikai, cuma memang masing-masing dengan egonya dan berpikiran negatif dengan pihak lawannya. Lawannya itu sebenarnya ya masih kakaknya sendiri gitu ya. Jadi memang sulit ya, tidak mudah. Tetapi saya berdoa terus supaya rekonsiliasi dan perdamaian bisa ada, mereka boleh direndahkan hatinya, negatif thinking itu boleh hilang dari pikiran mereka. Karena negatif thinking itu ternyata membuat relasi mereka rusak. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan untuk melepaskan netting atau prasangka itu? Ya. Yang terbaik, yang pertama adalah Yakub mengirimkan utusan, berarti harus ada komunikasi. Ya, komunikasi yang terbuka, ya, komunikasi dengan berdasarkan fakta dan kebenaran, tidak cepat mengambil kesimpulan atas keadaan ini ataupun orang lain. Dan komunikasi secara langsung itu kita bisa bertanya secara langsung kepada pihak lain atau yang bersangkutan. Kita perlu membuka komunikasi. Kita perlu melakukan klarifikasi. Dan saudara-saudaraku, secara spiritual yang dilakukan adalah yang pertama, Yakub ketika dia dihinggapi oleh netting, dia melakukan refleksi diri dan berdoa. Itu yang ada di halaman 9 di pasal 9 sampai 12. Dan saudaraku, ini mengingatkan kita juga untuk mau berefleksi, merenungkan pikiran dan perasaan kita, mencari bimbingan Roh Kudus ketika pikiran kita terjebak di dalam prasangka buruk dan negatif thinking. Dan perhatikan saudara-saudaraku, ada 4 hal yang dilakukan di dalam doa Yakub. Yang satu, ayat 9 itu mencerminkan bahwa Yakub itu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan secara pribadi. Dan ini juga mengingatkan kita ketika kita mengalami hal yang sama, ketika negatif thinking itu menghantui pikiran kita, maka kita harus datang dalam doa pribadi kepada Tuhan. Dan di dalam doanya ayat 10, dia merendahkan diri. Ya, jadi di dalam doa kita harus ingat bahwa kita selalu harus merendahkan diri kepada Tuhan, menyatakan bahwa kita ini adalah manusia yang rapuh dan tak berdaya. Ayat 9 dia katakan begini, ya Allah Abraham, ya Allah Yakub. Ayat 10 dikatakan, aku sama sekali tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Jadi dia berdoa secara pribadi. Yang pertama, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dia doa jujur. Dia mengakui kesalahannya. Dan itu ada di dalam ayat 11. Dia mengungkapkan kepada Tuhan, lepaskanlah kiranya aku dari tangan Esau, saudaraku, sebab aku takut kepadanya dan jangan-jangan ia datang untuk membunuh aku. Dan prinsip yang keempat dari doa Yakub adalah firman. Dia berdoa penuh harap, tapi harapannya itu didasarkan kepada firman. Seringkali kita berdoa ya, dengan penuh optimisme dan harap, tetapi kita tidak mencocokkannya itu dengan firman Tuhan. Sehingga penting di dalam doa kita adalah untuk menyocokkan keinginan kita, permintaan kita dalam doa ya, sesuai dengan firman. Ya. Ayat 12 dikatakan begini, dia merujuk kepada firman Tuhan. Dalam doanya Yakub katakan, bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebanyak pasir di laut dan tidak dapat dihitung karena banyaknya. Jadi dia memohon kepada Tuhan, dia penuh harap dan optimis,
tetapi harapannya itu bukan harapan dia pribadi, tetapi juga harapannya berdasarkan firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, yang kita pelajari untuk kita dapat menghilangkan netting kita, yang pertama adalah refleksi dan doa. Doa dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Yakub. Ada 4 prinsip. Secara pribadi, merendahkan diri, jujur, akui kalau engkau punya salah, ya. Akui bahwa engkau adalah takut dan rapuh, dan kemudian yang ketiga adalah penuh harap berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah tadi sudah saya sebutkan sebenarnya, kunci yang utama kalau kita mau menghilangkan negative thinking kita adalah komunikasi. Berbicara langsung dengan media apa saja, boleh dengan perantara dan lain sebagainya. Kalau kita tidak yakin bahwa ini orang mau berdamai Kak dengan kita, ya. Kita membuka komunikasi, kita cari orang yang kenal dengan dia, atau kita bisa mengirim WA langsung, email dan lain sebagainya, ya. Daripada kita terus berkutat dengan pikiran sendiri tanpa komunikasi, ya, kita justru terus di dalam pikiran-pikiran yang negatif. Jadi yang kedua, kita harus membangun kembali komunikasi, karena komunikasi yang terbuka adalah kunci untuk menghadapi masalah dan menghilangkan prasangka buruk dalam pikiran kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah kita mengandalkan kasih karunia Tuhan. Di dalam doanya Yakub itu sangat berserah kepada Tuhan. Dia bilang, aku udah gak bisa ngapa-ngapain. Aku kayaknya gak layak Tuhan. Oleh karenanya di dalam doanya dia sangat mengandalkan belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Begitupun kita di dalam doa kita, terutama di dalam menghadapi masalah yang membuat kita negatif thinking terus, kita perlu juga untuk mengandalkan pengampunan Tuhan, belas kasihan Tuhan dan penerimaan Tuhan di dalam menghadapi orang lain. Saudara-saudaraku, sekali lagi, mungkin saya tidak tahu apa penyebabnya. Relasi dengan orang lain, saudara tidak mau berdamai atau takut untuk berdamai karena ada prasangka buruk, tetapi prasangka buruk itu menjadi penghalang bahkan penghancur relasi. Oleh karenanya saudara harus berani untuk menghadapinya. Saudara harus membawanya di dalam doa. Di dalam situasi Yakub yang penuh dengan ketidakpastian, penting untuk kita ingat bahwa Yakub itu berdoa, tetapi juga dia berani mencari jalan keluar. Dia menghadapi Esau, dia membuka diri, dia berkomunikasi terhadap kemungkinan untuk berekonsiliasi. Dan di pasal 33 kita lihat, walaupun dengan sesak hati, berat hati, ya, dengan melakukan semuanya ini dia dapat mengatasi negatif thinkingnya dia, bahkan menerima kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan dan juga dari Esau. Saudara-saudaraku, saudara dan saya yang masih kadang-kadang bertemu dengan pikiran yang negatif, ingatlah pikiran negatif itu menghancurkan hidup kita dan relasi kita. Oleh karenanya selesaikan itu. Minta Roh Kudus untuk menolong dan membimbing kita agar kita tidak terus-menerus terjebak di dalam netting atau negative thinking. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku, kita akan memasuki perjamuan kudus. Saya undang para imam musik dan singers untuk maju ke depan. Saudaraku, perjamuan kudus ini diberikan bagi kita yang sudah mengaku percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan Yesus sudah hadir di hadapan saudara dan saya saat ini. Dan dia berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang memakan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus juga berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perjamuan kudus ini mengingatkan bahwa Allah sudah menerima dan mengampuni kita. Oleh karena itu, jangan terus menyimpan dendam, kemarahan kepada sesama, apalagi kepada saudara-saudara sendiri. Saudara harus berdamai dengan diri sendiri, tetapi juga berdamai dengan sesama. Seperti Allah kepada kita melalui Yesus Kristus juga sudah mendamaikan dirinya dengan kita. Mari saudara hampiri meja Tuhan kita dengan kejujuran dan penuh syukur, dan dalam iman menantikan perjamuan kawin anak domba kelak ketika dia datang pada kali yang kedua. Mari saudara, saya beri kesempatan saudara untuk berdoa secara pribadi, mempersiapkan diri, tundukkan kepala, jujurlah kepada Tuhan Yesus. Jika saudara masih menyimpan hati yang gundah akibat relasi yang belum pulih, jika saudara masih seringkali berpikir negatif, mintalah kekuatan dari Roh Kudus dan memampukan saudara untuk berubah. Kemudian saudara boleh bersyukur di dalam doa saudara dan menyambut jamuan makan dan minum yang penuh sukacita pada hari ini dari Tuhan Yesus. Lagunya apa? Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Saya doang untuk petugas perjamuan. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari dengan sungguh-sungguh nyanyikan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku.
tercurah untuk menebus hidup. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Apakah masih ada di antara kita yang belum mendapatkan hosti dan anggur? Boleh angkat tangan supaya saudara dilayani. Mari saudara. Pada malam ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku, ambillah, ambillah." Saudaraku, mari kita angkat roti yang oleh firman Allah adalah tubuh Kristus. Dan sebelum kita memakannya, saya minta PDP Emi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami puji dan kami muliakan, pada pagi siang hari ini Tuhan kami datang kepada Tuhan. Sungguh bersyukur kami bisa memuji, menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Sebagai keyakinan kami, di tangan kanan kami mengangkat tinggi roti. Roti ini kami imani adalah tubuh Kristus. 2000 tahun yang lalu telah menebus dosa kami. Sehingga saat ini Tuhan kami menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Kami telah diselamatkan. Dan kami percaya Tuhan melalui perjamuan kudus ini tubuh Kristus telah menyatu dalam tubuh kami. Sehingga tubuh kami yang lemah ini Tuhan Engkau kuatkan. Tubuh kami yang berdosa ini Tuhan Engkau ampuni. Bahkan tubuh kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan kesembuhan dan keselamatan yang daripada Tuhan yang terutama bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus? Karena iman dan kepercayaanmu pada tubuh Kristus, makanlah dengan penuh ucapan syukur. Makanlah sambil mengingat bahwa tubuh Kristus telah diserahkan dan dipecah-pecahkan bagi kita. Makanlah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan ia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ambillah." Ambillah. Mari kita angkat cawan anggur kita ke atas, kita tinggikan darah Kristus, dan sebelum kita meminumnya, saya minta Penatua Dianita Nasution untuk berdoa. Bapa, di tangan kami adalah darah-Mu Bapa. Kami sungguh bersuka cita Bapa, karena Engkau telah menebus kami dari kematian kekal. Bapa, biarlah sukacita kami melalui pesta perjamuan ini Tuhan, terus kami bawa di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan ingin memberitakan kabar baik ini, kabar keselamatan ini bagi setiap orang yang Tuhan perkenankan kami temui dalam hidup kami. Bapa, Engkau ringankan langkah kami, Engkau ringankan Tuhan keinginan kami, niat kami Tuhan. Dan biarlah perkataan kami ini Tuhan, hidup kami ini boleh menjadi teladan akan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara percaya ini adalah darah Kristus? Saudara percaya dan mau beriman bahwa hari ini engkau mau menerima mujizat dari Tuhan? Karena iman dan kepercayaanmu pada Yesus Kristus dan kuasa darahnya, maka minumlah dengan penuh ucapan syukur. Kalau saudara punya sakit penyakit, saudara boleh taruh tangan kiri saudara dengan iman pada bagian yang sakit, atau pada di dada kiri saudara apabila tidak terjangkau. Minumlah sambil mengingat
Darah Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Bilur-bilurnya itu punya kuasa untuk menyembuhkan kita. Di luar darah Kristus tidak ada pengampunan dosa. Minumlah dengan penuh ucapan syukur. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari beri sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudaraku, bersama dengan orang-orang yang percaya kepada